Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 9 kelas 1B Teknologi Pendidikan tahun 2020 yang beranggotakan yang pertama ada Ambarwati, yang kedua ada Diva Aulia, dan yang ketiga ada Muhammad Azhar Farezi. Baiklah, kita langsung lanjut saja ke materi yang pertama, yaitu teori digital. Halo semua, perkenalkan nama aku Ambarwati dengan NIM 2000742. Di sini aku akan sedikit membahas tentang teknologi digital. Teknologi berasal dari bahasa Yunani yaitu techno yang artinya keahlian, dan logia yang berarti pengetahuan. Sedangkan digital yaitu suatu penggambaran dari keadaan sinyal yang terdiri dari angka yaitu angka 0 serta 1, atau off sering juga on, atau binary digit. Nah, jadi teknologi digital yaitu teknologi yang dioperasikan menggunakan sistem komputerisasi, di mana sistem ini didasari dari bentuk informasi sebagai nilai numeris 0 dan 1, yang mengidentifikasikan simbol-simbol untuk proses informasi yang mudah, cepat, dan akurat. Nah, lalu bagaimana dengan perkembangan teknologi digital ini? Pada revolusi industri 1.0, di awal abad ke-18, diawali dengan penemuan mesin uap. Untuk revolusi industri 2.0, pada awal abad ke-19, adanya penemuan tenaga listrik yang disambungkan ke mesin. Nah, untuk revolusi industri 3.0, di awal abad ke-20, era digitalisasi pada industri manufaktur atau komputer dan robot. Nah, untuk revolusi industri 4.0 ini, adanya tren otomatisasi data seperti artificial intelligence, kognitif, computing, dan lain-lain. Adapun pendorong kemunculan era digital diantaranya yaitu penemuan komputer, penemuan komunikasi digital, lahirnya World Wide Web, dan adanya smart application. Kemudian perkembangan smartphone, sistem cerdas, lahirnya sosial media, dan digital money juga termasuk ke dalam faktor pendukung era digital ini. Nah, terus contoh teknologi digital tuh ada apa aja ya? Adapun contoh teknologi digital yaitu smartphone. Pasti teman-teman pada punya kan? Kemudian ada MP3 player. Ada player, kemudian ada kamera digital, serta komputer atau laptop. Nah, lalu apa sih kelebihan teknologi digital ini? Kelebihan teknologi digital yaitu mudahnya akses informasi dong tentunya, iya kan? Kemudian beragamnya sumber belajar, di mana teman-teman di sini pasti bakal gampang banget buat nyari sumber belajarnya teman-teman. Kemudian buat teman-teman yang udah kerja nih, pasti memudahkan proses kerjanya. Kemudian kelebihan lainnya yaitu membuat komunikasi menjadi tidak terbatas. Benar banget ya teman-teman, karena dengan adanya teknologi digital ini kita bisa berkomunikasi dengan kerabat kita yang terhalang oleh jarak dan waktu yang berbeda sama kita kan, kayak gitu. Nah, di balik kelebihan pasti ada kekurangannya dong. Kekurangan teknologi digital sendiri yaitu mahalnya perangkat teknologi digital. Kemudian ada kesalahan digitalisasi menyebabkan informasi tidak tersampaikan dengan baik, dan pelanggaran hak kekayaan intelektual, serta yang paling parah nih teman-teman, membuat kebiasaan berpikir instan, seperti itu. Nah, mungkin sekian materi tentang teknologi digital yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Diva Aulia Amanda dari Teknologi Pendidikan 2020 dengan NIM 2001174. Di sini saya akan membahas mengenai teori, yaitu teori fungsional, teori organisasi, dan teori budaya. Teori adalah suatu ilmu pengetahuan yang telah diuji kebenarannya, atau bisa diartikan juga teori sebagai suatu kerangka yang merupakan alat pikir untuk membantu suatu rumusan masalah tertentu yang bisa dikembangkan. Yang pertama, teori fungsional. Teori fungsional. Teori fungsional merupakan teori yang dominan dalam antropologi. Teori ini memandang budaya sebagai satu kesatuan
dan menjelaskan mengenai bagaimana hubungan antara bagian-bagian masyarakat yang tercipta dan bagian dari fungsional dan disfungsional. Teori ini memandang masyarakat sebagai suatu sistem yang kompleks, yang mana bagian tersebut bekerja sama untuk mempromosikan solidaritas dan stabilitas. Dua antropolog terkemuka dari Inggris yaitu Radcliffe dan Bronslow mengemukakan dua standar teori. Yang pertama ada struktural fungsionalisme yang menekankan pada keunggulan dari masyarakat dan menyusun para individu. Yang kedua ada psikologi struktural yang menekankan pada kebutuhan individu untuk bertemu dengan masyarakat. Kelebihan dari teori ini adalah teori ini mampu menyediakan kerangka kerja untuk menyusun struktur sosial yang mampu berjalan sendiri. Karena bagi teori ini, masing-masing status harus memiliki peran dan fungsi yang harus dijalankan dengan baik. Adapun kelemahan dari teori fungsional ini adalah teori ini belum bisa menjelaskan apakah masyarakat itu berbeda atau justru memiliki kesamaan. Teori ini juga tidak dapat menjelaskan mengenai perubahan sosial dan budaya, sebagaimana ia memandang masyarakat sebagai sesuatu yang stabil dan tetap. Demikian dapat disimpulkan bahwa teori fungsional adalah sebuah sudut pandang luas dalam sosiologi dan antropologi yang berupaya menafsirkan masyarakat sebagai sebuah struktur dan bagian-bagian yang saling berhubungan. Yang kedua yaitu teori organisasi. Organisasi adalah sistem di mana manusia saling tergantung atau terkait satu sama lain dan membentuk jejaring yang saling memberikan manfaat satu sama lain. Teori organisasi adalah teori yang berusaha menjelaskan dan meramalkan bagaimana organisasi dan orang di dalamnya berperilaku dalam berbagai struktur organisasi, lingkungan, dan budaya untuk mencapai suatu tujuan yang sama. Menurut Gito Sudarmo dan Sudita pada tahun 2010, unsur-unsur yang terkandung dalam organisasi yaitu sistem organisasi, pola aktivitas, sekelompok orang, dan tujuan organisasi. Jenis-jenis teori organisasi. Yang pertama ada teori klasik. Hal yang menjadi variabel dalam teori organisasi klasik ini adalah sebuah peran, pemanfaatan, tanggung jawab, dan situasi kondisi. Yang kedua adalah teori hubungan antar manusia. Pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan psikologis, yaitu dengan mengetahui perilaku individu sebagai suatu kelompok hubungan manusiawi untuk menunjang tingkat produktivitas kerja. Kelebihan dari teori organisasi ini adalah teori ini dapat mendorong timbulnya spesialisasi dan disiplin yang tinggi, penempatan individu pada tempat yang tepat, dan mudahnya koordinasi. Adapun kekurangan dari teori organisasi ini adalah membutuhkan biaya yang cukup besar untuk setiap operasionalnya. Di tingkat operasionalnya, tidak jelas antara nasihat dan perintah, dan solidaritas yang rendah. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa teori organisasi adalah teori yang menjelaskan mengenai kegiatan dan dinamika kerjasama organisasi dan memberikan tuntunan dalam pengambilan keputusan berdasarkan prediksi akibat dari pengambilan keputusan tersebut. Dan yang ketiga ada teori budaya. Manusia pada dasarnya hidup sebagai makhluk budaya yang memiliki akal, budi, dan daya untuk dapat membuahkan suatu gagasan dan karya berupa seni, moral, hukum, dan kepercayaan yang terus dilakukan sehingga menjadi suatu kebiasaan atau adat istiadat yang kemudian diakumulasikan dan ditransmisikan secara sosial dan kemasyarakatan. Teori budaya adalah cabang dari antropologi komparatif dan semiotika yang berupaya mendefinisikan konsep heuristik budaya dalam istilah operasional atau ilmiah. Menurut David Kaplan dan Manners, budaya adalah suatu golongan fenomena yang diberikan muatan dan makna tertentu oleh antropolog dalam rangka untuk menghadapi soal-soal yang mereka coba untuk memecahkannya. Terdapat dua alasan mengapa para antropolog ingin tetap mempertahankan konsep budaya dan menjaganya agar tetap dibedakan dari struktur sosial. Yang pertama, karena organisasi sosial bukanlah merupakan hal yang unik atau cocok untuk manusia,
karena sistem sosial manusia adalah sosiokultural yang sejati. Yang kedua, karena antropolog telah mempermasalahkan interaksi antara subsistem dan institusi seperti struktur sosial, ideologi, dan teknoekonomi, sehingga budaya adalah nama yang paling tepat untuk menyebut sistem yang lebih besar dan induk dari subsistem. Terdapat dua reaksi para antropolog dalam menyikapi keberagaman budaya. Yang pertama yaitu, perbedaan budaya dipandang sebagai variasi-variasi dalam satu tema besar yang bernama relativisme budaya. Yang kedua yaitu dipersoalkan sehingga menuntut adanya teori. Kelebihan dari teori budaya adalah memudahkan orang untuk beradaptasi dengan budaya karena secara esensial memberikan pemahaman mengenai budaya yang muncul dari evolusionalisme sampai pada strukturalisme. Adapun kekurangan atau kelemahan dari teori budaya ini adalah Kaplan dan Manners belum memandang pentingnya refleksitas sebagai kriteria akademik dalam ilmu antropologi. Kaplan dan Manners masih terbatas pada pandangan positivistik bahwa bagaimanapun harus menemukan kebenaran yang objektif. Demikian dapat disimpulkan bahwa teori budaya adalah teori yang berfungsi untuk mendasari, mendukung, dan mengisi masyarakat dengan nilai-nilai hidup untuk dapat bertahan, menggerakkan, serta membawa masyarakat kepada taraf hidup yang lebih terarah. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan ke teori kognitif. Kognitif atau cognition yang memiliki arti sama dengan knowi atau bisa juga disebut mengetahui. Namun, dalam KBBI, kognitif berarti segala sesuatu yang berhubungan atau melibatkan kognisi berdasarkan pengetahuan faktual yang empiris. Dalam perkembangan selanjutnya, istilah kognitif ini populer sebagai salah satu wilayah psikologi, baik psikologi perkembangan maupun psikologi pendidikan. Teori ini pertama dikenalkan oleh Jean Piaget pada tahun 1920, lalu dikembangkan lebih lanjut oleh Lev Vygotsky pada tahun 1924. Asumsi dasar teori ini adalah setiap orang telah mempunyai pengalaman dan pengetahuan di dalam dirinya masing-masing. Pengetahuan dan pengalaman ini tertera dalam struktur kognitif. Menurut teori ini, proses belajar akan berjalan baik bila materi pelajaran yang baru diadaptasi dengan struktur kognitif yang telah dimiliki oleh masing-masing siswa. Ciri dari aliran kognitivisme ini adalah yang pertama, mementingkan apa yang terjadi dalam diri anak. Kemudian yang kedua, mementingkan keseluruhan daripada bagian-bagian kecil. Yang ketiga adalah mementingkan peranan kognitif. Yang keempat, mementingkan kondisi waktu pada masa sekarang. Yang kelima, mementingkan pembentukan struktur kognitif. Mari kita lanjut ke pemerolehan bahasanya. Menurut Piaget, salah satu tokoh dalam golongan ini mengatakan bahwa struktur kompleks dari bahasa bukanlah sesuatu yang diberikan oleh alam dan bukan pula sesuatu yang dipelajari lewat lingkungan. Struktur tersebut lahir dan berkembang sebagai akibat interaksi yang terus-menerus antara tingkat fungsi kognitif di anak dan lingkungan lingwalnya. Struktur tersebut tersedia secara alamiah. Perubahan atau pengembangan bahasa pada anak akan bergantung pada sejauh mana keterlibatan kognitif sang anak secara aktif dengan lingkungannya. Terdapat 4 tahap proses belajar, antara lain yang pertama ada asimilasi. Asimilasi merupakan proses penyesuaian pengetahuan baru dengan struktur kognitif. Yang kedua ada akomodasi. Akomodasi merupakan proses penyesuaian struktur kognitif dengan pengetahuan yang baru. Yang ketiga ada diskulibrasi, merupakan proses penerimaan pengetahuan baru yang tidak sama dengan yang telah dimilikinya. Yang keempat ada ekuilibrasi. Ekuilibrasi merupakan proses penyeimbangan mental setelah terjadinya proses asimilasi. Oke, mari kita lanjut ke teori use and gratification. Teori ini juga bisa disebut dengan teori penggunaan dan pemenuhan kebutuhan.
Teori ini merupakan salah satu teori komunikasi, di mana titik berat penelitian dilakukan pada pemirsa sebagai penentu pemilihan pesan dan media. Pada teori ini, pemirsa dilihat sebagai individu aktif dan memiliki tujuan. Mereka bertanggung jawab dalam pemilihan media yang akan mereka gunakan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Dan individu ini tahu kebutuhan mereka dan bagaimana memenuhinya. Media dianggap hanya menjadi salah satu cara pemenuhan kebutuhan, dan individu bisa jadi menggunakan media untuk memenuhi kebutuhan mereka, atau tidak menggunakan media dan memilih cara yang lain. Teori ini pertama kali dikenakan oleh Herbert Blumer dan Elihu Katz pada tahun 1974 dalam bukunya yang berjudul The Use of Mass Communication: Current Perspectives and Gratification Research. Asumsi dasar dari teori use and gratification ini adalah berfokus pada khalayak media. Asumsi tersebut terdapat 5, yaitu yang pertama, khalayak memiliki peran yang aktif. Yang kedua, khalayak bebas memilih media. Yang ketiga, media bukan satu-satunya sumber pemuas. Yang keempat, tujuan pemilih media massa disimpulkan dari data yang diberikan anggota khalayak atau audiens. Yang kelima, pencegahan signifikansi nilai kultural. Kemudian ada elemen-elemen dari teori use and gratification. Yang pertama adalah kebutuhan mendasar dalam interaksinya dengan tertentu. Yang kedua, berbagai kombinasi antara dan juga dengan karakteristik intra dan ekstra individu. Yang ketiga, struktur masyarakat menghasilkan termasuk struktur media. Yang keempat, berbagai kombinasi dan persoalan individu. Yang kelima, kombinasi persoalan dan individu. Yang keenam, persepsi mengenai solusi berbagai persoalan tersebut yang menghasilkan. Yang ketujuh, berbagai motif untuk mencari pemenuhan penyelesaian persoalan. Yang kedelapan, perbedaan pola konsumsi dan media. Yang kesembilan, perbedaan pola perilaku lainnya. Yang kesepuluh, perbedaan pola pemenuhan yang mempengaruhi. Yang kesebelas, kombinasi karakteristik intra dan ekstra individu. Kemudian yang terakhir, struktur media dan berbagai struktur politik, kultural, ekonomi, masyarakat. Kemudian kita lanjut pada kelebihan dari teori ini. Kelebihan dalam penelitiannya antara lain, yang pertama, audiens dipandang bersikap aktif. Yang kedua, dalam proses komunikasi dan pilihan media yang terletak pada audiens. Yang ketiga, media bersaing dengan sumber-sumber pemenuhan kebutuhan yang lain. Yang keempat, pengalihan pelarian dan rutinitas dan masalah. Yang kelima, pelampiasan emosi. Yang keenam, pengganti media untuk kepentingan berteman. Yang ketujuh, identitas pribadi atau psikologi individu. Yang kedelapan, pengawasan informasi mengenai hal-hal yang mungkin mempengaruhi seseorang atau akan membantu seseorang melakukan atau memuaskan sesuatu. Kemudian kita lanjut pada kekurangan teori ini. Menurut Stanley dan Davis menyatakan bahwa kekurangan dari teori ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, bergantung pada analisis fungsional. Yang kedua, tidak dapat dengan mudah memberi petunjuk ada tidaknya efek. Yang ketiga, konsep kuncinya banyak dikritik karena tidak dapat diukur. Yang keempat, terlalu berorientasi pada label mikro. Kemudian, kekurangan dalam penelitiannya antara lain, yang pertama, tidak bersifat teoritis karena masih kabur dalam mendefinisikan konsep-konsep utama kebutuhan. Yang kedua, terlalu sempit fokusnya. Baik, itu dia penjelasan mengenai teori use and gratification. Mari kita lanjut kepada teori berikutnya. Teori komunikasi humanisme. Teori ini dikembangkan oleh McNeil yang diilhami oleh perkembangan psikologi humanisme. Komunikasi humanisme pernah diimplementasikan dalam dunia pendidikan melalui humanistik kurikulum. Nah, adapun asumsi dasar dari teori ini yaitu
Manusia selalu mempunyai kebutuhan untuk berkembang dan maju. Kemudian manusia selalu berusaha memenuhi kebutuhan yang lebih pokok terlebih dahulu dibanding kebutuhan lainnya. Nah, ada pandangan humanis yang dikemukakan oleh Rogers, di antaranya ialah setiap manusia hidup sebagai pribadi dalam dunianya sendiri dan mencari makna berdasarkan pemikiran dan pengalamannya. Yang kedua, manusia berusaha untuk mengaktualisasikan dirinya dengan mempertahankan keakuannya. Nah, yang ketiga, realitas yang ada dalam lingkungannya ditanggapi dengan cara dan prinsip yang sesuai dengan dirinya. Nah, yang terakhir, pandangan hidupnya berkembang berdasarkan pada hasil penalaran, perasaan, dan pengalaman. Ada beberapa prinsip dasar dari pendekatan humanisme yang dapat kita pakai untuk mengembangkan pendidikan. Yang pertama, murid akan belajar dengan baik apa yang mereka mau dan perlu ketahui. Kemudian untuk prinsip yang kedua, mengetahui bagaimana cara belajar lebih penting daripada membutuhkan banyak pengetahuan. Untuk prinsip ketiga, ada evaluasi diri, di mana evaluasi diri ialah satu-satunya evaluasi yang berarti untuk pekerjaan murid. Nah, di prinsip yang keempat ini, perasaan adalah sama penting dengan kenyataan. Dan untuk prinsip yang kelima, murid akan belajar dengan lebih baik dalam lingkungan yang tidak mengancam. Nah, ada implikasi teori humanisme dalam pembelajaran. Aplikasinya ialah lebih mengutamakan siswa dalam belajar mandiri dan menentukan bagaimana cara belajar mandirinya serta adanya kebebasan bergerak atau siswa aktif. Sedangkan guru memiliki peran sebagai fasilitator dan motivator. Kemudian, guru juga berfungsi sebagai pengawas dalam kegiatan belajar mengajar. Nah, dari teori komunikasi humanisme ini, ada keunggulannya atau kelebihannya. Di antaranya, semakin maju teknologi ini, maka akan semakin maju pula cara belajar dari peserta didik atau murid. Nah, kemudian dapat menimbulkan atau menumbuh kembangkan kreativitas siswa. Kemudian tugas para guru menjadi lebih ringan dan bisa mendekatkan siswa satu dengan yang lainnya. Nah, tapi di balik keunggulan atau kelebihan pasti ada kekurangannya dong. Nah, di sini kekurangan dari teori komunikasi humanisme ini di antaranya yaitu sulit untuk diterapkan dalam konteks yang lebih praktis. Jadi, dengan kata lain, teori ini cukup meribetkan atau memusingkan. Kemudian, adanya kebebasan yang diberikan akan cenderung disalahgunakan, dan ini memang tidak menutup kemungkinan ya jika para peserta didik atau kita yang menggunakan teori komunikasi ini akan menyalahgunakan kebebasan itu. Nah, kemudian adanya pemahaman yang kurang jelas dapat menghambat dari proses pembelajaran. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan mengenai teori komunikasi humanisme ini. Terima kasih. Psikologi komunikasi. Psikologi berasal dari bahasa Yunani yaitu psyche yang artinya jiwa dan logos yang artinya ilmu pengetahuan. Sedangkan komunikasi ialah suatu proses memberikan sinyal menurut aturan tertentu. Sehingga dengan cara ini, suatu sistem dapat didirikan, dipelihara, dan diubah. Jadi komunikasi itu sejatinya peristiwa psikologis dalam diri masing-masing peserta komunikasi. Dengan kata lain, psikologi mencoba menganalisa seluruh komponen yang terlibat dalam proses komunikasi. Nah, hubungan psikologi dengan komunikasi ini yaitu psikologi berusaha melihat komunikasi dalam kaitan perilaku manusia dan mencoba menyimpulkan proses kesadaran yang menyebabkan terjadinya perilaku itu. Komunikasi di sini cenderung dibahas dalam konteks sosial. Itulah sebabnya psikologi memiliki disiplin ilmu tersendiri yang khusus menganalisis peristiwa sosial secara psikologis atau yang disebut psikologi sosial.
dan persinggungan komunikasi serta psikologi terletak pada disiplin psikologi sosial ini. Nah, ada 4 ciri pendekatan psikologi komunikasi, yaitu penerimaan stimuli secara indrawi, proses yang mengantarai stimuli dan respons, kemudian ada prediksi respons, serta peneguhan respons. Nah, untuk ruang lingkup psikologi komunikasi, yaitu memahami diri sendiri dan orang lain, kemudian memapankan hubungan yang bermakna, serta mengubah sikap dan perilaku. Adapun manfaat mempelajari psikologi komunikasi menurut Stewart L. Tubbs dan Sylvia Moose, yang pertama yaitu pengertian, artinya penerimaan cermat yang didapat dari penyampaian komunikator. Kedua, ada kesenangan, di mana komunikasi dimaksudkan untuk menghangatkan, mengakrabkan, dan menyenangkan antara pelaku komunikasi. Kemudian ada mempengaruhi sikap, di mana diharapkan dengan mempelajari psikologi komunikasi ini, komunikator dapat bertindak persuasif. Kemudian 4, yaitu hubungan sosial yang baik. Dan yang terakhir, yaitu tindakan, artinya dapat mempengaruhi tindakan sehingga menimbulkan pengertian terhadap penyampaian komunikasi. Nah, menurut saya sendiri, kekurangannya yaitu dapat menimbulkan salah paham atau salah pengertian dalam sebuah komunikasi yang sedang berlangsung, sehingga bisa berdampak pada hubungan yang menjadi kurang baik, tindakan, sikap, atau perasaan dari pelaku komunikasi itu sendiri. Nah, sekian mengenai psikologi komunikasi dari saya. Terima kasih. Oke, teori yang terakhir adalah teori komunikasi antar budaya. Pengertian dari komunikasi antar budaya adalah proses pertukaran pikiran dan makna antara orang-orang berbeda budaya. Pengaruh budaya atas individu dan masalah-masalah penyandian dan penyandian balik pesan terlukis pada gambar tersebut. 3 budaya diwakili dalam model ini oleh 3 bentuk geometrik yang berbeda. Budaya A dan budaya B relatif serupa dan masing-masing diwakili oleh suatu segi 4 dan suatu segi 8 tak beraturan yang hampir menyerupai segi 4. Budaya C sangat berbeda dari budaya A dan budaya B. Perbedaan yang lebih besar ini tampak pada bentuk melingkar budaya C dan jarak fisiknya dari budaya A dan budaya B. Mari kita lanjutkan ke pendekatan komunikasi antar budaya. Yang pertama ada pendekatan psikologi sosial. Pendekatan ini bersifat etik. Pendekatan etik memandang bahwa hanya peneliti yang benar-benar bebas dan berada di luar lingkungan sasaran penelitian akan melakukan penelitian dan menghasilkan kesimpulan yang objektif. Yang kedua ada pendekatan kritis. Pendekatan ini menekankan pada kreativitas manusia dan berusaha mencatat secara cermat melalui komunikasi. Yang ketiga ada pendekatan interpretif. Pendekatan ini disebut sebagai pendekatan emik. Pendekatan emik mewajibkan peneliti berada dalam dan hidup dengan sasaran penelitian. Tujuannya adalah untuk memahami dan menggambarkan perilaku manusia dan bukan untuk meramalkan perilaku itu sendiri. Yang keempat adalah pendekatan dialektikal. Pendekatan ini merupakan kombinasi 3 pendekatan sebelumnya. Sesuatu yang disebut realitas adalah dialektikal. Pendekatan ini dapat dilakukan dengan memandang realitas secara objektif dan subjektif. Kemudian yang kelima, ada pendekatan dialog kultural. Disebut juga sebagai mahzab yang menekankan pada isu-isu internasionalisme dan humanisme. Kemudian yang terakhir adalah pendekatan kritik budaya. Pendekatan ini berusaha mencari dan menemukan isu-isu utama yang mendorong terjadinya konflik dalam setiap budaya, sehingga mengakibatkan salah satu atau lebih kebudayaan terpaksa diisolasikan oleh masyarakat. Oke, selanjutnya mari kita ke fungsi komunikasi antar budaya. Fungsi ini terbagi menjadi 2. Ada fungsi pribadi dan fungsi sosial. Yang pertama, kita jelaskan dulu fungsi pribadi. Fungsi pribadi terbagi menjadi 3. Yang pertama, menyatakan identitas sosial. Yang kedua, menyatakan integritas sosial. Yang ketiga, ada menambah pengetahuan.
Kemudian kita jelaskan fungsi sosial. Fungsi sosial terbagi menjadi 4, antara lain ada fungsi pengawasan, fungsi penjembatani, fungsi sosialisasi nilai, dan fungsi untuk menghibur. Kemudian kita lanjut ke faktor penghubungnya. Yang pertama adalah kemampuan berkomunikasi. Dengan komunikasi yang baik, satu pesan akan lebih mudah untuk dipahami oleh penerima pesan. Yang kedua, ada sikap saling menerima perbedaan. Dengan adanya penerimaan terhadap setiap perbedaan pada masing-masing pihak, yaitu antara komunikator dan komunikan, maka proses komunikasi akan terus berlangsung. Yang ketiga, ada kemampuan beradaptasi. Kita harus mampu beradaptasi agar kita dapat melakukan komunikasi dengan orang-orang yang ada di lingkungan kita. Yang keempat, adanya ketertarikan saat berkomunikasi. Ketertarikan diperlukan agar proses komunikasi dilakukan bisa berjalan lancar dan menumbuhkan keinginan untuk terus melakukan komunikasi. Yang kelima adalah bahasa dan lambang. Bahasa serta lambang merupakan alat yang digunakan dalam berkomunikasi. Bahasa dan lambang yang sesuai akan menciptakan suatu komunikasi yang baik, yang dapat dipahami oleh pelaku komunikasi sehingga dapat menciptakan komunikasi yang efektif. Yang terakhir adalah faktor penghambat. Faktor penghambat dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah watak individu. Setiap komunikasi pada umumnya dipengaruhi oleh watak komunikator dan komunikan itu sendiri. Jika komunikator menunjukkan sikap keagraban, maka komunikannya juga akan melakukan feedback yang serupa, dan begitu juga sebaliknya. Kemudian yang kedua ada persepsi pelaku komunikasi. Adanya suatu pemikiran atau persepsi terhadap pelaku komunikasi baik tentang kebudayaan atau yang lain mau tidak mau mempengaruhi cara orang dalam berkomunikasi di dalamnya. Yang ketiga, perbedaan latar belakang budaya. Budaya yang kita miliki merupakan hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan komunikasi antar budaya. Banyak hal yang bisa terjadi akibat perbedaan budaya ini. Kemudian yang terakhir adalah perbedaan bahasa. Perbedaan bahasa yang cukup banyak dapat mengakibatkan ketidakefektifan komunikasi yang dilakukan. Sebab hal itu dapat menimbulkan penafsiran dalam perbedaan bahasa. Baik, itu dia penjelasan tentang teori-teori komunikasi. Semoga penjelasan ini dapat dipahami oleh kalian dan dapat bermanfaat bagi kalian. Terima kasih telah menyimak pembahasan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.